wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita pohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada di antara kita saat ini yang sedang mempunyai hajat, semoga Allah segera kabulkan dan ridhoi hajatnya. Jika ada saat ini di antara kita yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah anugerahkan kepadanya kekuatan bersabar dan memberikan kesembuhan dan kesehatan yang berpanjangan. Jika ada saat ini yang sedang mengalami kesusahan hidup, menghadapi masalah dalam kehidupan, dipanjatkan doa agar Allah SWT segera memberinya jalan keluar, membebaskannya daripada segala masalah dan kesusahan. Jika ada saat ini ada yang masih menjadi masalah dalam hubungan persaudaraan, sesama adik-beradik, sepupu, saudara mara, ya agar Allah Subhanahu wa taala segera menyatukan hati-hatinya semula, sementara Allah memberi kesempatan. Dan yang paling penting daripada itu, kita pohonkan pada Allah agar Allah tidak membiarkan seorang pun daripada kita dalam keadaan berdosa, melainkan Allah beri pengampunan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mulai hari ini kita akan bicarakan tajuk ini sebetulnya dengan tidak sengaja saya berikan. Ceritanya telah kami berbincang, berborak, ya borak ringan dengan anak-anak masa raya hari itu, dan family di kampung, dan ini khasnya yang masih muda-muda, anak saudara kayak ini. Dan mungkin itu masalah orang sekarang. Dan kita yang telah dewasa ini pasti pernah mengalami masalah ketika masih remaja dan baru menikah rumah tangga. Mereka ini selalu dihantui, dibebani pikiran, kebanyakan, ya, walaupun tidak semua. Yakni bagaimana lah hendak menjalani hidup yang semakin mencabar,
untuk mendapatkan tempat tinggal yang selesa. Pendapatan bulanan nampaknya tidak mudah, tidak mampu dengan mudah mendapatkan rumah kediaman yang selesa. Terus menerus menyewa, nampaknya bukan cara yang ideal. Untuk memiliki rumah sendiri, tentu tidak mudah tanpa cari pinjaman. Dan itu sebenarnya masalah dari pihak negara tentang perumahan. Lalu saya jadi terpikir, jika untuk memiliki tempat tinggal di bumi ini pun sesuatu yang amat kita perlukan, kita memiliki rumah di bumi agar hidup selesa. Dan itu pun tidak mudah. Bahkan sendiri menjadi masalah besar yang menghantui pikiran bagi mereka yang belum punya rumah. Walhal hidup di dunia bukannya kekal. Hidup di dunia bukannya kekal. Yang tak kekal itu pun, untuk memiliki rumah didiami sementara, itu pun dah bermasalah. Pertanyaan ialah, bagaimana agak-agak hidup kita di akhirat yang kekal abadi, sedangkan tempat tinggal yang kita hendak tempati, mungkin kita belum buat tempahan. Kalau hidup sementara di dunia tak punya rumah, itu pun susah. Macam mana kita hidup di akhirat kekal abadi jika kita tidak atau belum pasti punya tempat tinggal? Nah, daripada borak-borak ringan yang biasa ini, saya tiba ini, Masya Allah. Iya, iya. Kalau di dunia punya rumah itu pun sudah bahagia. Yang belum sudah susah, sanggup melakukan apa saja, bekerja siang malam pergi petang. Walhal tidak kekal di dunia. Dan untuk mendapatkannya pun tidak mudah. Bagaimana kita hidup di akhirat yang kekal abadi? Apakah kita sebenarnya sudah mempersiapkan rumah di sana? Tempat tinggal di sana. Nah, inilah yang kita akan bicarakan dengan tajuk yang ringan dalam bentuk pertanyaan. Nak rumah di surga? Ingin rumah di surga? Ya tentulah jawabannya iya. Di dunia pun bekerja mati-matian istilahnya untuk dapat rumah sendiri. Nak melancong itu pun pasti akan mencari tempat tinggal, hotel yang dianggap paling selesa. Boleh bayangkan kalau kita melancong, lalu tak ada tempat tinggal, wang nak pergi umrah haji itu pun tengok tawaran yang diberikan oleh travel agency, hotel yang dekat ke ataupun jauh, satu bilik berapa orang makan berapa. Itu baru pergi nak pergi umrah 2 minggu. Tempat tinggal sudah menjadi pertimbangan utama. Katakanlah, umrah berapa lama? 2 minggu. Tempat tinggal macam mana? Tempat tinggal tak ada, cari sendiri. Siapa mau ikut? Baru 2 minggu. Di akhirat kekal abadi. Bagaimana jika tempat tinggal itu belum kita tempah daripada sekarang? Sebab itulah kita akan pelajari dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi dengan tajuk ingin rumah di surga. Ya tentu jawaban kita nak. Tapi untuk mendapatkannya bukannya percuma. Inilah yang saya pikir tajuk yang patut kita renungkan. Ya. Minta maaf tentulah karena kita bukan lagi muda, walaupun kita mungkin belum bersedia dipanggil tua. Itu bahasa saya.
Kita tidak lagi muda. Itu jelas. Walaupun mungkin kita belum bersedia dipanggil tua. Tak apalah. Ada ucapan tabi'in. Salah seorang tokoh tabi'in. Yakni generasi selepas sahabat. Orang ni lahir, baginda Nabi sudah wafat. Jadi tak jumpa Nabi lah. Namanya tabi'in. Nama tabi'in ni yakni Bilal bin Sa'ad. Di situ saya tidak sempat cantumkan. Namanya Bilal bin Sa'ad. Ia berpesan begini. Menyentuh sekali pesanannya. Kata Bilal bin Sa'ad, Ya ibadallah, i'lamu annakum ta'malun. Wahai hamba-hamba Allah, ketahuilah sesungguhnya kamu beramal. Kamu beramal, kamu bekerja. Fi ayamin kisor li ayamin tiwal. Kamu beramal, kamu bekerja, kamu buat usaha ini pada hari-hari yang singkat. Pada hari-hari yang pendek. Untuk menghadapi hari-hari yang panjang. Sekarang ini kita bekerja, kita beramal. Dan masa yang Allah tetapkan untuk kita beramal ini hanya pada dalam beberapa hari saja. Beberapa minggu saja. Beberapa bulan. Beberapa tahun. Bukan selama-lamanya. Ya okeylah, mungkin hanya 1,000 hari. 10,000 hari. 60 tahun, 70 tahun. Tetapi peluang untuk kita beramal di sini yang hanya sementara, itu bagi menghadapi kehidupan yang kekal abadi. Allahu Akbar. Kita disuruh mencari bekalan bagi menghadapi kehidupan yang kekal abadi. Masa yang Allah berikan pada kita untuk mencari bekalan hanya pada masa yang terhad. Wahai hamba Allah, kamu beramal fi dariz zawal lidaril muqam. Kamu semua beramal, bekerja di negeri ataupun di tempat yang akan lenyap, akan hilang. Untuk menghadapi negeri yang menjadi tempat tinggal yang kekal. Kita ini bekerja di mana? Di tempat. Namanya dunia. Berapa lama? Sekejap saja. Tempat kita akan ada ajalnya. Untuk menghadapi negeri yang kekal abadi. Wa fidarin nasab wa hazan lidarin na'im wal khuld. Wahai manusia, kamu beramal di negeri yang dengan susah payah, penuh susah payah, kesedihan, penat, tapi jangan sedih. Kerana kamu bekerja di tempat yang penat sedih ini untuk menghadapi negeri yang penuh dengan nikmat yang kekal abadi. Namanya akhirat. Jadi pertanyaannya, tidakkah ianya menjadi motivasi kepada kita, motivasi kepada untuk rajin bekerja, suruh bekerja sekejap bagi mendapatkan ganjaran yang berkekalan. Allah suruh kita berpenat-penat sekejap untuk mendapat kesenangan yang berkekalan. Allahu Akbar. Itu kata Bilal bin Sa'ad. Saya kutip dari kitab Sifatus Sofwah. Nah, kitab itu. Jadi kalau untuk mendapatkan kesenangan yang di sini yang sekejap, untuk punya rumah di sini yang kita tinggali sementara, itu pun orang sanggup bermandikan keringat, membanting tulang siang malam.
Bagaimana mungkin kita tidak bersedia untuk berpenat-penat untuk kita mendapatkan tempat tinggal di sana. Dan tempahan, masa untuk kita buat tempahan, yakni sekarang dan di sini. Jadi kita akan bicarakan tempat-tempat tinggal yang Allah sediakan di sana. Lalu kita tanyakan diri sendiri, kepada diri kita sendiri, maukah kamu tempat tinggal di sana? Tentu jawabannya. Nah. Pertama, jemaah sekalian, mari kita lihat firman Allah dalam surah At-Taubah. Dalam nota tak sempat cantumkan, ini tambahnya, pengenalannya. Surah At-Taubah ayat 72. Kita lihat. Surah At-Taubah ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Allah Akbar. Wa'ada telah berjanji atau telah menjanjikan. Allahu oleh Allah. Berjanji pada siapa? Al-mu'minin, kepada orang-orang mukmin lelaki. Wal mu'minat, dan orang-orang mukminah perempuan. Apa yang Allah janjikan buat orang mukmin lelaki dan mukminah perempuan? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Allahu Akbar. Berapa lama tinggal di sana? Khalidina fiha. Dalam keadaan berkekalan di dalamnya. Tempat tinggal itu atau negeri di mana mereka akan diami, yang Allah janji itu namanya jannat, surga. Nama dia surga. Dalam surga ini ada bangunan-bangunan tempat tinggalnya. Contoh, nama tempatnya Shah Alam. Itu nama tempatnya. Lalu di Shah Alam ini ada rumah-rumah. Orang tinggal di rumah. Orang yang besar, yang punya kedudukan, ya istana lah. Ada yang banglo lah, sebesar stadium. Adalah mungkin, ya, semi-D lah. Mungkin rumah teres lah, double story, single story. Mungkin rumah flat, mungkin kondominium, mungkin mungkin sting garden. Ya, namanya. Itu namanya. Tapi semuanya berada di satu tempat, namanya Shah Alam atau Selangor. Nah, tempat itu namanya jannat. Di surga itu ada tempat-tempat khusus yang Allah sediakan bagi mereka yang layak. Apa dia? Wa masakin thayyibah. Itu dia, underline. Masakin itu jamak daripada maskan. Maskan makna tempat tinggal. Masakin tempat-tempat tinggal. Kalau selepas kaf itu tambah dengan ya, masakin, panjanglah ada ya, itu jamak daripada miskin. Orang-orang miskin. Masakin, orang-orang miskin. Kalau masakin, tempat-tempat kediaman. Tayyibah yang baik.
Di mana tempatnya? Fi jannati adnin. Dalam tempat negeri yang disebut Jannatu Adnin. Jadi Jannatu Adnin itu sangat luas. Yang Allah janjikan itu. Di Jannatu Adnin itu ada bangunan-bangunan khusus yang akan didiami oleh penghuni surga. Bangunan-bangunan khusus, binaan khusus yang Allah bina di surga, yang akan ditempati oleh ahli surga itu namanya masakin. Namanya masakin. Jelas ya, itu masakin. Rumah-rumah lah. Nah, masalahnya, apakah sama masakin yang Allah sediakan bagi penghuni surga? Jawabannya tidak sama. Macam di Shah Alam itulah, pokoknya macam di Selangor. Ada istana, ada banglo besar, ada banglo kecil, ada banglo berkembang, ada semidi, ada teres, ada pangsapuri, ada. Nah, itu masakinnya. Jadi tidak sama. Nama sama, tempat tinggal, tempatnya sama, negerinya dari surga. Tapi bentuk tempat tinggalnya tak sama. Kenapa tidak sama? Sesuai dengan tempahan yang dilakukan oleh mereka manusia semasa di dunia. Semasa di dunia. Bukan sekadar bangunannya saja yang tidak sama, tetapi location dia pun tak sama. Allahu Akbar. Di dunia jamaah sekalian, ya Allah, kadang harga rumah, tengoklah, umpamanya kos binaan rumah itu sama aja, yang ada tempat ini itu sama. Kontraktor kata sama. Tapi kenapa yang rumah itu harganya mahal? Oh, location dia. Pasal location tu pun dah jadi mahal. Ingat. Dulu ketika tempat itu namanya Bukit Belacan, mana orang beli rumah di Bukit Belacan? Tak ada. Sekarang Bukit Belacan jadi nama apa tu? Di Abang tu. Wah, sekarang tengok. Kalau kodo pun kodo mewah, kalau rumah pun rumah mewah. Nama pun tak boleh Bukit Belacan, tak laku ni. Macam mana properti boleh naik harga? Ya, rupanya bukan semata-mata lokasinya, nama pun boleh menaikkan harga. Saya ingat dahulu saya pindah ke sini, nama asalnya di sini jadi dahulu Pusat Bandar Sungai Buloh. Nama Pusat Bandar Sungai Buloh. Tak ada orang melirik. Macam ni tukar Kota Damansara. Lagi. Apa ada nama? Nah, tengok. Sekarang pun tengok orang cari rumah. Mesti tanya, lokasinya kat mana? Lokasi dia, rumahnya besar. Memang besar. Murah. Memang. Biliknya ada 8. Memang murah. Yalah, tapi lokasi kat mana? Lokasi dia kat tepi sana. Apa namanya? Hujung tepi sekali lah. Bukit Beruntung. Tak nak lah Bukit Beruntung. Walaupun yang beruntung tak nak. Nah, di surga demikian juga. Bukan sekadar bangunannya yang berbeza-beza, tempat tinggal yang tak sama, tapi juga location dia tidak sama. Perbezaan bentuk maskan yang Allah sediakan, dan perbezaan location yang Allah tetapkan, istilahkan, itu bergantung, menunjukkan bahawa ahli-ahli surga ini makomnya tidak sama, kedudukannya tidak sama, kerana dahulu tempahan yang mereka buat semasa di dunia pun tidak sama. Saya gunakan penjelasan dengan bahasa sehari-hari jemaah sekalian. Kenapa begitu? Ini pertama ya, jelas sekali di situ ada kalimat masakin thayyibah. Maknanya tempat-tempat kediaman yang baik. Itu yang saya maksudkan rumah di surga. Allah sini bagi tahu, iya, ada rumah. Seakan-akan Allah berfirman, aku bukan sekadar menjanjikan pada orang mukmin laki dan perempuan itu dengan balasan surga. Bahkan lebih daripada itu, aku janjikan pada mereka itu tempat-tempat tinggal yang aku bina khas bagi mereka. Yang berbeza-beza nilai dia, tempat tinggalnya, bentuk bangunannya, dan lain sebagainya. So,
Surga penuh dengan tempat-tempat tinggal. Surga penuh dengan rumah-rumah. Itu pertama. Masakin itu jamak. Maknanya bukan satu bangunan. Banyak. Bukan macam balai raya dihuni oleh ramai orang. Tak. Semakin tinggi makom seseorang, wah, mana semakin spesial lah bangunannya. Rumahnya besar, biar besar, mungkin seorang duduk. Kalau makomnya rendah, ya istilahnya kelas ekonomi, ya mungkinlah dilonggo oleh. Nah, ayat kedua yang menunjukkan bahawa di surga ini ada rumah yang Allah sediakan. Allah bukan hanya janjikan surga, tapi juga jadikan rumah. Apa dayanya? Lihat surah At-Tahrim. Kita baca Al-Qurannya dahulu. At-Tahrim. Ini siri pertama ini saya sampaikan yang belum ada dalam nota. Seperti biasa. Surah At-Tahrim ayat 11. Surah At-Tahrim ayat 11. Kisah istri Fir'aun. Kisah istri Fir'aun. Surah yang ke-66. Surah 66 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu matalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Maksudnya, wa daraballahu dan Allah wa daraballahu matalan dan Allah membuat satu perumpamaan lilladzina amanu bagi orang-orang yang beriman. Apakah perumpamaan yang Allah buat bagi orang beriman? Imra'ata Fir'aun. Allahu Akbar. Istri Fir'aun. Istri Fir'aun oleh Allah dijadikan suri tauladan. Ikutan. Uswah hasanah. Bahasa agamanya. Kalau bahasa anak sekarang tapi tak tepat, menurut agama, namanya idola. Idola itu sebenarnya bahasa sekarang yang sebenarnya tidak menepati maksud secara mana jadi idola. Idola itu bukan idol. Jadi tak boleh. Nabi Muhammad adalah idola kita. Salah itu. Istri Fir'aun. Namanya Asyah. Bukan Aisyah, tapi Asyah. Nanti kita jelaskan siapa dia. Ketika qalat dia Asyah berkata. Ini doa Asyah. Ketika ia masih bergelar permaisuri. Maharaja Fir'aun. Dan ia tidak merasa mendapatkan ketentraman jiwanya menjadi permaisuri setelah menerima ajaran Nabi Musa, kemudian disiksa dengan teruk oleh suaminya, dia berdoa. Doanya luar biasa. Ini doa dia. Rabbi, wahai Tuhanku, ibni, binakanlah, bangunkanlah olehmu ya Allah, li bagiku. Bana yabni, bina itu mana membina bangunan. Ya Allah, binakan bangunan buat aku ya Allah, indaka di sisimu. Apa itu? Baitan. Tengok bahasanya. Baitan itu rumah. Bait, rumah. Di Mesir, tepi sungai Nil, oh tidak ya Allah. Fil jannah. Masya Allah. Di surga. Dia bukan sekadar mohon pada Allah masuk surga.
Tapi dia mohon pada Allah agar dibinakan, dibuatkan, sediakan tempat khas bagi dirinya. Bait, rumah di surga. Permintaan yang kedua, wanajjini, dan selamatkan aku ya Allah, min Fir'aun, daripada Fir'aun suamiku, wa amalihi, dan amal perbuatannya, perangai dia. Yang ketiga, wanajjini, dan selamatkan aku ya Allah, minal qaumiz zalimin, daripada kaum yang zalim. Saya tidak akan mentafsirkan ayat ini, walaupun tafsirnya sangat dalam dan banyak mengandungi pengajaran. Saya ingin sampaikan kaitan ini dengan tajuk kita. Dalam ayat ini, Asyah memohon pada Allah agar Allah sediakan bait di surga. Baitun, rumah. Dan dia bukan sembarang rumah, ya mas kalian. Rumah itu satu hal. Location dia diminta oleh Asyah. Mana dia? Indaka. Indaka itu kaitan dengan lokasi. Di sisimu ya Allah. Maknanya rumah yang betul-betul dekat denganmu. Allahu Akbar. Yalah, kalau rumah istana di tengah hutan seorang diri, tak ada jiran, siapa mau duduk? Tanah. Location itu penting. Di dunia dua pun orang saya tadi sudah cari rumah, masih tanya dulu location kat mana. Ini di surga dan kekal. Seindah-indah, secantik manapun location tempat rumah kita yang kita beli, ya lama-lama pasti kita bosan. Apalagi sudah tinggal di situ 50 tahun. Lama tak macam tak ada apa pun. Mula-mula masuk aja terkejut. Ini di surga, kekal abadi. Pertama, mohon pada Allah tempat khusus namanya Baitun. Tempatnya surga. Lokasinya dekat dengan Allah. Masya Allah. Indaka itu dekat dengan Allah. Fil jannah. Itu doa Asyah. Disebut dengan nyata baitan fil jannah. Rumah. Maknanya memang Allah sediakan rumah di surga itu. Dan Allah akan berikan pada siapa yang mau rumah tersebut. Berusaha untuk mendapatkannya. Bila kita tidak mau berusaha mendapatkan, ya mana mungkin kita dapat. Inilah yang kadang-kadang sesuatu yang maha penting bagi kehidupan kita di akhirat, tapi seringkali kita terlepas pandang. Berusaha untuk mendapatkan rumah sendiri di dunia, boleh. Penting, penting. Mustahak, mustahak. Tapi ada lebih mustahak. Berusaha untuk mendapatkan rumah tempat tinggal pribadi, location-nya dekat dengan Allah di akhirat. Dan itu lebih penting. Bagaimana cara mendapatkannya? Quran dan hadis bagi panduan. Ini yang kita nak pelajari ini. Kita tidak boleh abaikan siapapun kita. Kita mau jadi buruh kasar ke, mau jadi pegawai eksekutif ke, kita termasuk anggota legislatif ke, kita termasuk orang berkecimpung dalam bidang judicial ke, yudikatif ke, peniaga ke, wajib bagi setiap muslim berusaha untuk mendapatkannya. Ini Asyah ya. Betul ya, di situ kalau dalam surah At-Taubah tadi masakin thayyibah, tempat-tempat kediaman yang baik. Asyah berdoa dengan menyebut betul namanya baik. Karena nanti saya katakan tadi ada beberapa bentuk, ada beberapa macam, ada beberapa kelas tempat tinggal di surga ini. Macam di dunia lah. Ada banglo, ada semedi, ada kondominium, ada apartemen, ada teres, ada macam itu lah. Di surga pun ada macam-macam. Ada macam-macam. Ini Asyah. Ya, sebagai pengetahuan, namanya Asyah binti Muzahim. Istri Fir'aun itu namanya Asyah binti Muzahim. Itu namanya. Ia beriman kepada Nabi Musa
Yang dahulu dialah yang menemukannya di tepi sungai yang dihanyutkan oleh ibunya itu dalam peti. Itulah Asyah yang membesarkannya. Tapi selepas diketahui beriman pada Nabi Musa, diketahui oleh Fir'aun, dia disiksa luar biasa. Iya, disiksa luar biasa. Dan ia mula beriman pada Nabi Musa selepas menyaksi sendiri kaum Fir'aun, khasnya ahli sihir Fir'aun, kalah melawan Musa. Lalu ahli sihir ini beriman kepada Musa. Ahli sihir pula mati dikerat-kerat tangan dan kakinya. Bagaimana mungkin ahli sihir ini tidak takut akan mati dengan dikerat tangan kakinya kalau bukan karena keyakinannya yang benar yang diyakini. Tidak ada orang sanggup mengorbankan jasadnya dikerat-kerat kalau bukan karena keyakinannya yang benar terhadap keesaan Allah. Nah, itulah menyebabkan Asyah pun beriman dan akhirnya ia mendapatkan satu siksaan yang luar biasa. Sangat-sangat dahsyat. Diikat tangan dan kakinya oleh Fir'aun. Lalu di Allahu Akbar walillahil hamd. Disiksa sangat teruk dan ditinggalkan. Nah, semasa ditinggalkan oleh Fir'aun dan penyiksa inilah, dalam keadaan yang sangat tersiksa itulah, malaikat diutus oleh Allah untuk membebaskannya, meringankan siksanya. Nah, saat itulah Maryam berdoa pada Allah. Doanya ini, ya Allah, binakanlah buatku tempat tinggal rumah di sisimu, ya Allah. Selamatkan aku, ya Allah, daripada perangai Fir'aun dan selamatkan dari kau yang zalim. Itu doa dipanjatkan ketika ia berada di hujung hayatnya karena disiksa oleh Fir'aun. Doanya dikabulkan oleh Allah, fakashafa laha an baitiha fil jannah. Allah kabulkan dengan tandanya apa? Allah angkat. Nah, Allah buka hijab yang menutupi dirinya dengan alam gaib. Kita tak nampak akhirat karena antara kita dan alam gaib ini ada hijab. Kita tak nampak surga neraka karena ada hijab. Setelah Allah angkat hijab itu, diperlihatkan rumah yang diminta oleh Asyah dikabulkan oleh Allah dan telah tersedia di surga. Sehingga ketika ia saat-saat kematiannya sudah diperlihatkan tempatnya di surga. Itu Asyah. Subhanallah. Sehingga siksaan yang diterima daripada Fir'aun nanti, ya maknanya disyukuri oleh Asyah. Karena dengan disiksa itu, dia mati. Dan dengan segala kematian, ia segera akan mendapatkan balasan surga. Jadi hakikatnya, Fir'aun lah yang menyegerakan Asyah mendapatkan surga Allah. Hakikatnya. Siapa Asyah? Ya, ulama berbeza pendapat ya. Ada yang kata, Asyah ini adalah, apa namanya ya, makcik Musa belah bapa. Ada pendapat mengatakan Asyah isteri Fir'aun itu makcik Nabi Musa belah bapa. Maknanya adik perempuan ayah Musa. Makcik lah. Bahasa Arab panggil ammah. Makcik belah bapa. Sebab kalau makcik belah mak, bahasa Arabnya kholah. Kholah itu makcik belah mak. Adik-beradik mak kita namanya kholah. Adik-beradik ayah kita namanya ammah. Itu pendapat pertama. Ini yang kuat. Ada pendapat lain yang mengatakan Asyah itu yakni anak bapa saudara Fir'aun. Maknanya Asyah dengan Fir'aun ini cousin, sepupu. Fir'aun kahwin dengan wallahu alam yang betul. Itu tidak penting bagi kita itu. Yang pasti berkaitan dengan apa yang kita pelajari ini, rumah di surga itu benar adanya. Ya, benar adanya. Quran bukan banyak istilah. Tadi saya bagi contohkan, surga itu namanya tempatnya yang sangat luas. Dan surga itu ada banyak bangunan menjadi tempat tinggal bagi penghuninya. Itu namanya masakin.
Bentuk masakinnya berbeza-beza. Ada yang mewah, ada yang setengah mewah, ada yang sederhana. Walaupun sederhana, ia di surga sesuai dengan kelayakan orang yang nak menjadi penghuninya, sesuai dengan tempahan manusia semasa di dunia. Location-nya pun tak sama. Location-nya pun tidak sama. Baik. Bicara tentang location jamaah sekalian, sekarang mari kita lihat, atau sebelumnya ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca hadis yang pertama. Ini location dia. Amalan yang berpahala rumah di surga. Bila kita melakukan amalan ini, kita akan mendapatkan jaminan dapat rumah di surga. Bagaimana caranya? Mari kita baca hadisnya. Hadis riwayat Abu Daud. Lihat ada itu dalam nota. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu. Meninggalkan perdebatan, meninggalkan sikap berbohong, berdusta, kedustaan, dan yang ketiga berakhlak yang baik. Nanti kita akan jelaskan yang pertama dulu. 3 amal perbuatan ini balasannya adalah rumah di surga. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis sahih riwayat Abu Daud dalam sunannya, baginda bersabda, Ana za'imun bi baitin fi robadil jannah. Aku, kata Nabi. Za'imun, memberi jaminan. Menjamin. Penjamin. Za'im mana penjamin. Aku adalah bersedia jadi penjamin. Bagi sesiapa bibaitin, dengan sebuah rumah. Aku jamin. Rumah itu fi robadil jannah. Rumah itu ada di tepi surga. Location dia tepi. Bukan di tengah surga, tapi tepi ya. Okeylah, namanya surga, walaupun di tepi. Siapa yang Nabi beri jaminan akan mendapatkan tempat tinggal di tepi surga? Liman tarokal miro'a wa ingkana muhiqqan. 1. Rumah di tepi surga yang Nabi berikan jaminan ini untuk diberikan pada siapa saja taroka yang meninggalkan al-miro'. Miro' nanti saya uraikan penjelasannya. Terjemahan bebas sebenarnya ini berdebat. Tapi makna sebenarnya nanti saya jelaskan. Orang yang sanggup meninggalkan perbuatan miro', walaupun dia berada di pihak yang benar. Orang yang tidak melakukan miro' walaupun dalam perkara yang benar. Itu 1. Wa baitan fi wahyatil jannah. Yang kedua, kata Nabi, aku akan memberikan jaminan. Aku bersedia menjadi penjamin. Bi baitin, dengan sebuah rumah. Fi wasatil jannah. Ini lebih istimewa. Location dia di tengah-tengah surga. Allahu Akbar. Tengah surga. Di tepi je. Ibarat bandar ni, tepi je. Tepi. You duduk mana? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur mana? Alah, tepi Kuala Lumpur je. Tepi-tepi je. Dah sepadan dengan Pahang katanya. Tadi, yang ini mana? Tengah. Siapa dia? Liman ka tarokal kadiba wa ingkana mazihan.
rumah yang ada di tengah surga itu aku akan berikan sebagai jaminan bagi orang yang mau meninggalkan perbuatan bohong, bercakap bohong, berdusta, walaupun bersenda gurau. Allahu Akbar. Bohong walaupun hanya bersenda gurau, itu pun besar pahalanya. Karena pahalanya, Abi beri jaminan rumah di tengah surga. Kalau berbohong, gurau pun berdosa. Apalagi kalau bohong serius lagi dah dosa. Kenapa berbohong walaupun gurau itu berdosa? Ya, Nabi kata orang yang tidak mau bersenda gurau walaupun bohong itu dapat jaminan rumah di tengah-tengah surga. Maknanya melakukannya dosa lah. Sebab bila meninggalkannya dapat rumah location dia di tengah surga. Yang ketiga, wah ini location dia luar biasa. Nama bangunannya sama, Baitun juga. Baitin, rumah. Lokasi mana? Fi a'lal jannati. Oh, Allahu Akbar. Di tempat yang paling tinggi di dalam surga. Mungkin atas bukit agaknya ini. Tahulah, tempat yang tinggi. Sebagaimana yang diidam-idamkan oleh penduduk dunia sekarang pun. Wah, kalau dapat rumah lokasi atas bukit, boleh melihat ke seluruh seronok rasanya. Orang dia. Ini paling tinggi ini. Rumah yang Nabi beri jaminan bagi siapa nih? Liman hasuna khuluquhu. Bagi seseorang yang baik akhlaknya. Orang yang mulia budi pekertinya, Nabi jamin akan mendapatkan surga di tempat yang tinggi di surga. Bagi orang yang meninggalkan bercakap bohong walaupun gurau, Nabi akan beri jaminan dapatkan tempat tinggal di tengah-tengah surga. Dan orang yang meninggalkan mira, Nabi beri jaminan rumah tempat tinggal di tepian surga. Di tepian surga. Ini janji Nabi SAW. Dan pasti benar adanya. Tapi sarannya itu tadi. Nah sekarang apa itu mira? Ini yang pertama dahulu. Nabi kata tadi, orang yang meninggalkan mira akan mendapatkan jaminan rumah. Walaupun location dia hanya tepian surga. Apa itu mira? Tengok itu definisi dia. Saya tulis di situ, dakwah merah. Qala al-Jurjani. Itu definisi mira. Al-mira'u huwa ta'nun fi kalamil ghairi li izhari khalalin fihi wa min ghairi ayartabita bihi gharadun siwa tahqiqil ghairi. Itu bahasa Arabnya. Terjemahnya, al-mira'u, mira itu ialah apa yang Nabi maksudkan mira, meninggalkan mira dapat jaminan rumah di tepian surga. Mira itu ialah ta'nun fi kalamil ghairi. Serangan terhadap perkataan orang lain. Orang lain kata, kita serang. Orang lain berpendapat, kita lawan. Orang lain punya idea, kita bantai. Gitu. Tujuannya apa? Li'izhari kholalin fihi. Untuk menunjukkan kekurangannya. Kita serang, kita tolak pendapatnya, kita punya idea. Bukan apa. Karena kita nak menunjukkan kekurangannya. Kita tidak mau mengakui kebenarannya. Walaupun yang pendapatnya itu benar, karena kita tak nak mengakui kebenarannya, mungkin kita rasa malu, kita menganggap kita lebih pandai, kita serang, kita nafikan, kita balas habis-habisan. Jadi tujuannya hanya untuk mencari-cari kesalahan orang. Min ghairi ayaltabita bihi ghardun siwa takhiril ghair. Tanpa ada tujuan selain untuk meremehkan
atau merendah-rendahkan orang lain tersebut. Itu namanya miro. Berbala, berhujah, menafi pendapat orang lain, tak mau dengan orang lain, semata-mata hanya untuk menunjukkan kesalahannya dan semata-mata untuk menjatuhkan harga dirinya. Meremehkan, mencemar kepribadiannya. Allahu Akbar. Itu miro, hukumnya dosa besar. Jamaah sekalian, saya tidak mau cerita panjang, tapi jamaah boleh penilaian sendiri. Mungkin jamaah lebih punya berkemampuan. Apakah perdebatan yang berlaku saat ini di Surakabo, di media sosial, bahkan mungkin di bangunan yang dianggap paling mulia, yang siapa saja berpendapat bercakap di dalam itu, yang kebal undang-undang karena tidak boleh didakwa, namanya bangunan parlimen. Adakah perbalan mereka itu masuk miro atau tidak? Walau alam. Kalau tujuannya menentang, membangkang, hanya semata mencari kesalahan dan untuk menjatuhkan harga diri orang yang dilawan, itu adalah dosa besar. Jadi bagaimana Allah akan menolong kita menyelesaikan masalah kita? Kalau orang yang terlibat di dalam usaha mencari mereka masalah sendiri telah melanggar hukum Allah. Wahal ganjaran yang Nabi akan besar sekali. Orang yang melakukan miro diberi jaminan dapat rumah tempat tinggal di tepi surga. Walaupun dia benar. Artinya walaupun kita benar, kita tidak boleh meremehkan pendapat orang lain. Menjatuhkan marwah bagi orang lain. Memalukan orang lain. Tak boleh. Kita kata 2 campur 2, 4. Betul. Kawan itu kata 2 campur 2, 5 umpamanya. Ya salah lah. Ya okey kita salah. Tak betul lah kawan. 2 campur 2, 4 begini begini. Sudah. Jangan kita debat dia. Jangan kita lawan dia. Hanya ingin menjatuhkan harga dia. Menunjukkan kebodohannya. Tak boleh. Sama sekali. Dan itu yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita. Jadi bahaya. Orang yang rajin melibatkan dalam perdebatan ini bahaya kalau tidak pandai mengawal niatnya. Menjaga niatnya. Jika niatnya untuk menunjukkan bahwa dia lebih baik daripada yang lain. Yang paling benar adalah dia. Yang lain salah. Sehingga seronok jika lawan debatnya ini akhirnya mendapatkan komen yang negatif daripada netizen umpamanya. Tengok. Itu kita sudah memperbanyak dosa. Walaupun kita benar. Nabi yang kata wa in kana muhiqqan. Walaupun dia benar. Jika yang kita kata itu benar sekalipun, kita tidak boleh menjatuhkan harga di orang lain, apatah lagi yang kita debatkan itu benda yang salah. Bak kata orang Melayu, ibarat menegakkan benang basah. Bertekak tujuannya mempermalukan orang lain, lagilah berganda-ganda dosa kita. Tapi itu yang sering berlaku dalam dunia hari ini. Kata seorang ustaz dari Indonesia yang dipanggil kiai di Indonesia. Dan itu sebetulnya sudah dicakapkan, diberitakan oleh seorang pujangga dipanggil ya. Bahasa aku dipanggil pujangga. Pujangga zaman dahulu lah. Kerajaan Solo. Nama pujangga itu yakni Ronggo Warsito. Pada masa itu pun dia sudah mengatakan, zaman kita sekarang ini yang selalu dikutip oleh PMX dalam satu dua sana. Dulu ada pujangga Jawa nama Ronggo Warsito, dia kata, zaman kita ini sudah menjadi zaman edan katanya. Edan itu benar gila lah. Jadi zaman gila. Jadi semua gila. Bahkan yang dianggap tidak gila hanya orang gila.
Yang tak gila hanya orang gila. Karena semuanya gila. Ya, tak gila. Itu zaman dah ratusan tahun dahulu. Masa itu udah lagi zaman gila. Zaman edan namanya. Sekarang lagi lah. Dalam percaturan politik, ramai orang tak waras berpikir. Dalam berebutan kuasa, ramai orang yang hilang pertimbangan akal waras. Dalam dunia orang mengejar material, kebendaan, ramai orang yang sudah kehilangan pertimbangan persahabatan dan lain sebagainya. Dalam rumah tangga, dalam pergaulan, ya sudah edan. Edan tidak ikut peraturan lagi. Jadi kalau dalam perkara yang benar itu pun kita tidak boleh mirok, apatah lagi dalam perkara yang batil. Itu kata Imam Al-Jurjani. Mirok adalah serangan terhadap perkataan orang lain, pendapat orang lain, yang tujuannya semata-mata yakni ingin mencari kekurangannya dan menjatuhkan atau meremehkan, menghina orang tersebut. Alhamdulillah. Hakikatul mirok, itu selepasnya saya bacakan. Hakikatul mirok, hakikat mirok itu, mirok boleh, murok pun boleh. Ta'nuka fi kalami ghairika. Anda mengkritik perkataan orang lain. Anda serang pendapat orang lain. Liizhari khalin fihi. Semata untuk menunjukkan kekurangannya. Kekurangan orang lain itulah. Liyuraghad dari sifat takhiri qailihi wa idhari maziyatika. Tanpa ada tujuan lain selain ingin merendahkan orang itu dan memberitahu pada orang lain bahwa diri kita punya kelebihan. Tujuannya hanya ingin merendahkan orang lain dan memberitahu orang lain bahwa dirinya orang yang lebih benar, lebih baik, lebih. Itu dosa. Itu namanya murok ataupun mirok. Maknanya dubillah, dubillah. Siapa yang meninggalkan perbuatan ini? Nabi bersedia menjadi penjamin kita. Nabi telah istiadatnya. Aku bersedia menjadi gerento kamu. Apa yang Nabi berjaminan? Rumah di tepian surga. Namanya Baitun. Namanya Baitun. Baik, jamaah sekalian. Saya sering. Tadi saya katakan, di dalam ayat yang ke-72 surah At-Taubah tadi, Allah memberitahu kita bahwa di surga itu ada masakin thayyibah. Tempat-tempat kediaman yang baik. Maknanya bukan satu. Maknanya banyak. Lalu Asyah mau minta pada Allah, minta tempat tinggal itu namanya Baitun. Baitun. Ini bermakna di dalam surga itu banyak bangunan-bangunan tempat tinggal yang berbeza bentuknya, yang berbeza namanya, bahkan berbeza lokasinya. Dan ini menunjukkan tingkatan darjah penghuninya. Semakin tinggi makom penghuni surga, maka semakin tinggilah tempat tinggalnya, semakin dekatlah location dia dengan Allah Subhanahu wa taala dari segi makomnya. Tapi jika darjah penghuni surga itu rendah, maka tempat tinggalnya pun ya yang rendah lah. Tak lagi banglo, ya mungkin hanya apartemen. Atau mungkin hanya ya pangsapuri. Mungkin hanya pangsapuri. Location-nya pun tidaklah sedekat dengan Allah. Sehingga dalam Al-Quran ini banyak istilah-istilah yang Allah berikan bagi nama tempat-tempat tinggal yang Allah sediakan di surga itu. Di surga itu. Baik, jamaah sekalian, berikut ini kita akan tunjukkan berdasarkan Al-Quran nama-nama tempat tinggal yang ada di surga. Yang Allah sediakan bagi hambanya sesuai dengan tingkatan atau darjah hamba tersebut. Jadi namanya bukan satu ya. Kita tadi sudah tahu satu daripada namanya Baitun. Bait.
Adakah hanya Baitun namanya? Tak ada. Macam-macam. Yang pertama, nama tempat tinggal di surga yang pertama. Dan ini dianggap yang paling istimewa. Paling tinggi, paling istimewa, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Bermakna penghuninya bukan sembarang manusia. Amal ibadah dunia dahulu bukan yang biasa-biasa saja. Nama tempat itu Ghurfatun. Ghurfatun. Jamaknya ghurafun. Ghin, ra, fa. Ghuraf. Itu bentuk jamak, plural. Singular dia, ghurfah. Ghuraf. Ghuraf. Jamak. Ini dipercaya oleh ulama tafsir nama rumah di surga yang paling tinggi lah. Paling mewah. Paling dekat dengan Allah makamnya. Mana ayatnya? Mari kita lihat surah Az-Zumar. Kita lihat surah Az-Zumar. Surah yang ke-39. Ayat yang ke mana dia? Ayat yang ke-20. Surah 39 ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghurafum mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Wa'dallah la yukhlifullahul mi'ad. Allahu Akbar. Az-Zumar 20. Lakin tetapi alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, rabbahum, kepada Tuhan mereka, lahum, bagi mereka, ghurafun. Ini dia namanya. Nama tempat tinggal itu ghuraf. Ghuraf ni jamak ya. Kalau mufrad singular ghurfah. Kalau sebuah ghurfah. Kalau banyak ghuraf. Ni ghuraf. Di situ mungkin kalau terjemahan biasa ya, dalam bahasa Arab sehari-hari, ghurfah itu maknanya bilik. Bagi mereka bilik-bilik. Min fauqiha, dari atasnya ghurafun, ada bilik-bilik lagi. Masya Allah. Bertingkat-tingkat. Mabniyatan, yang dibina. Tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Wa'dallah, sebagai janji Allah. Itu janji Allah pada orang yang bertakwa. Akan disediakan tempat tinggal namanya ghurfah. Di atasnya ada ghurfah, bertingkat-tingkat. Allahu Akbar. La yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak mengingkari janjinya. Ini nama tempat tinggal pertama
yang Allah sediakan di surga. Namanya apa? Ghurfatun. Namanya ghuraf. Ghurfah ini di sini digambarkan, yakni bangunan, di atas ada bangunan lagi, jadi bertingkat-tingkat. Kita dengan mudah memahami kalau kita gunakan bahasa sekarang, bahasa manusia sekarang. Di mana dia tinggal? Tuh, rumah tuh. Single story. Oh, single story aja. Apa yang sebelahnya tu, oh di dapur story. Oh, itu mesti lebih senanglah di dapur story. Yang sebelahnya, oh ini banglo. 3 tingkat. Woi, lagi lah. Mesti kaya tu. Yang sebelahnya tu banglo. Yang nampak 3 tingkat. Darajahnya ada 3 ke atas. Tapi yang darkonnya, tingkat ke bawah, namanya ada 3 lagi. Ada B1, ada B2, ada B3. Jadi rumah itu sebenarnya ada 6 tingkat. Ada 6 tingkat. Yang dalam tanah ada 3. B1, B2, B3. Yang atas satu, wih, mana kaya. Iya, bertingkat-tingkat. Subhanallah. Tempat tinggal yang Allah sediakan bagi hamba yang bertakwa di akhir pun ada tempat tinggal yang bertingkat-tingkat. Menunjukkan kelebihan darjah, ketinggian darjah calon penghuninya. Ahbarahu ta'ala ana ghurafun fawqa ghuraf. Allah beritahu dalam ayat ini, ghuraf, di atasnya ada ghuraf. Bangunan, di atas ada bangunan. Wa annaha mabniyatun bina'an haqiqah. Dan itu adalah bina yang hakiki. Ini bukan majasi, ini bukan perumpamaan. Ini memberi makna hakiki. Bukan hanya makna metafor. Ini bukan bahasa metafora, bukan. Li'alla tatabahamun nufus ana dzalika tamthil. Supaya kita tidak berandai-andai, itu hanya perumpamaan. Bilik, atasnya ada bilik, bangunan ada bangunan, itu perumpamaan. Tak, ini hakiki. Bukan metafor. Wa annahu laisa hunaka bina. Bal tasannufus ghurafan ma'niyatan kal alal. Ba'dua fawqa ba'din. Hatta ka'ana dzu ila yu'ayyan. Tapi benar-benar yang Allah ciptakan ini benda yang hakiki. Bangunan yang ada tingkat, ada di atas yang tingkat. Subhanallah. Dan ingat ya mas sekalian, bila Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di surga ini ada tingkatan-tingkatan, itu menunjukkan bahwa ahli surga ini mempunyai tingkatan yang berbeza-beza antara satu dengan yang lain. Tidak sama. Ahli surga ini punya tingkatan yang berbeza-beza. Tidak sama. Makomnya tak sama. Sehingga tempat tinggalnya tak sama. Mana dalil, mana ayat yang menyatakan bahwa darjat ahli surga ini tidak sama. Tapi bertingkat-tingkat sesuai dengan amalnya. Dalilnya lihat surah Al-An'am ayat 132. Nah, Al-An'am 132. Dalam ayat itu ada keratan firman Allah berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likullin darajatum mimma 'amilu. Al-An'am 132. Walikullin darajatum mimma 'amilu. Walikullin, dan bagi semuanya, darajatun, beberapa darjat. Bukan satu, beberapa darjat. Mimma 'amilu, dari sebab apa yang mereka telah lakukan. Amal orang mukmin di dunia, walaupun mukmin A, B, C, D semua masuk surga, tapi tingkatan yang mereka terima di surga tidak sama. Karena tingkat kualiti amalannya semasa dunia pun tidak sama. Ada darjahnya tinggi, ada menengah, ada tinggi, ada makin tinggi ke darjahnya, ya makin mulialah orang itu. So, ghuraf ini bangunan yang bertingkat-tingkat. Menunjukkan penghuninya adalah sangat-sangat mulia. Berapa darjah? Walau alam. Kalau kita nak tahu jamaskan,
agak-agak lah satu tingkatan di bangunan di surga ini seberapa tinggi agaknya. Kalau dia kita boleh tahu lah, oh rumah tu ada berapa bangunan tu, kondo tu, oh ada 30 tingkat dah. Satu tingkat berapa kaki? Ya biasalah 12 kaki berapa tinggi dia. Itu satu tingkat lah. 15 kaki. Di surga kalau kita nak tahu jemaah berbeza satu darjah. Tinggal di darjah ini. B dapat lagi satu darjah lebih tinggi. Perbezaannya dengar apa kata Nabi dalam hadis Bukhari. Nabi bersabda dalam hadis Imam Bukhari daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Inna fil jannati mi'ata darajat. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. Ya. Di surga itu ada 100 tingkatan. 1, 2, 3, 4, 5 hingga 100. Allahu Akbar. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilih. Dan Allah sediakan itu bagi mujahid-mujahid di jalannya semasa di dunia. Pejuang-pejuang yang menegakkan kalimat Allah hingga mereka mati di medan perang. Kullu darajataini, tiap-tiap 2 tingkatan, makna perbezaan antara satu tingkatan dengan satu tingkatan di atasnya, ma bainahuma, antara keduanya itu, kama bainas sama'i wal ard. Allahu Akbar walillahil hamd. Sejauh langit dan bumi. Itu satu tingkatan. Jadi kalau katalah menjadi penghuni surga di tingkat darjah 1, B pada tingkatan yang kedua, itu mana sudah berbeza jaraknya sejauh antara langit dan bumi. Kita tahu zaman saya berapa jarak antara langit dan bumi? Ya langit yang mana? Kalau langit dunia pun kita dah tak membayangkan. Langit ada 7. Quran kata. Langit yang Allah kenalkan kepada kita dan kita boleh fahami, boleh kaji, namanya langit dunia. As-sama'ud dunya. Langit yang dekat, yang di langit kita. Para pakar sekarang ini, saintis, khasnya pakar-pakar astronomi, dan juga astrofizik, pakar-pakar kosmologi, telah menganggarkan jarak antara kita dengan galaksi yang paling jauh di alam semesta ini, di bawah langit pertama ini, jarak antara kita dengan galaksi yang paling jauh dari tempat kita, di langit yang pertama, jaraknya yakni 13,7 bilion tahun cahaya. Allahu Akbar. Maknanya cahaya akan memakan masa selama 13,7 bilion untuk menempuh jarak tersebut. Dan kita maklum kepantasan cahaya bergerak 300,000 kilometer sesaat. Sesaat 300,000 kilometer. 2 saat 600,000. 3 saat 900,000. 1 jam, 1 hari, 1 tahun. Ini 13,7 bilion tahun. Berapa kilometer itu? Tak terbayang. Itu baru langit pertama. Dan Nabi mengatakan jarak antara satu darjah dengan satu darjah yang lain di surga itu sejauh bumi dan langit. Mana tidak boleh lagi dikira dengan kilometer. Sangat tinggi. Masya Allah. Fa'idha sa'altumullaha, setelah itu jika kamu meminta kepada Allah, minta surga, fas'alul firdaus. Mintalah surga firdaus, kata Nabi. Fa'innahu awsat jannah. Karena surga firdaus itu berada di tengah-tengah surga, wa ala jannah, dan berada di tempat yang paling tinggi di surga. Surga firdaus, surga yang di tengah-tengah, dan berada paling atas. Wa fauqahu arsyur rahman.
tidak ada lagi tempat yang akan didiami oleh manusia di atas surga Firdaus. Karena ini paling atas. Tidak ada lagi. Atasnya, yakni arash Allah. Masya Allah. Arash Allah bukan lagi tempat manusia. Jadi tempat tertinggi di surga itu namanya surga Firdaus. Tidak ada lagi lebih tinggi. Karena di atasnya arash Allah. Minhu tafajjarul anharul jannah. Dari surga Firdaus itulah mata air surga mengalir. Ahli surga akan mendapatkan minuman dan airnya itu, mata airnya semuanya bersumber daripada surga Firdaus. Ainani tajriyan. Allah Akbar. Sangat tinggi. Itu baru satu darjah. Bagaimana kalau dua darjah? Surga tertinggi namanya Firdaus. Rumah tertinggi di surga namanya ghurfah. Begitulah maksudnya. Namanya ghurfah. Siapa yang akan memperoleh ghurfah ini paling tinggi? Tadi dalam hadis yang kita pelajari tadi, orang yang budi pekertinya mulia. Allahu Akbar. Orang yang mulia akhlaknya. Orang yang tinggi budi pekertinya. Yang mulia moralnya. Itu Nabi beri jaminan tempat tinggal yang berada di surga yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Namanya ghuraf. Yani ghurfah. Ad-daratul rafi'ah wa hiya a'la manazil jannah wa afdaluha. Ghurfah itu adalah menunjukkan tempat yang paling tinggi, darjah yang paling tinggi, dan itu tempat yang tertinggi di surga dan yang paling utama. Disediakan buat siapa? Orang yang punya akhlak yang mulia. Orang yang pandai mengawal kehendak hawa nafsunya. Niat yang tak baik ada ditekannya, dinafikannya. Bahasanya orang yang sabar. Dan itu dinyata oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 75. Coba lihat. Surah Al-Furqan ayat 75. Ini jika kita ingin mendapatkan huruf. Ingin rumah namanya huruf di surga. Al-Furqan ayat 75. Dahulu kita telah pelajari ya tentang ibadur rahman. Ciri-ciri ibadur rahman yang 12 itu. Surah yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat itu, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Allahu Akbar. Selepas Allah cerita tentang ciri-ciri ibadur rahman. Ada 12, 1, 2, 3. Bila orang itu sudah punya 12 ciri, 12 sifat, bermula pada yamsuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jannatu qalu salama. Ia yang terakhir, waladina qalu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna taqina imama. Bila 12 itu sudah dimiliki dan 12 itu semuanya kaitannya dengan akhlak. Sama akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada sesama manusia. Mulia. Apa ganjarannya? Ulaika orang-orang itu. Yujzauna akan diberi ganjaran. Ganjarannya apa? Al-ghurfata. Inilah dia. Ini mufradnya, ghurfah. Tadi jamaknya, ghuraf. Kenapa mereka layak dapat ghuraf? Iya, bima sobaru. Dengan sebab mereka sabar. Karena untuk memiliki ke-12 sifat itu,
orang perlu bersabar. Tidak mudah jemaah sekalian. Bila dicaci oleh orang bodoh, dia membalasnya dengan baik. Tengok. Berbuat baik pada orang buat baik itu biasa. Itu mudah. Berbuat jahat pada orang berbuat jahat itu dendam dan itu mungkin biasa dilakukan. Ya. Berbuat jahat pada orang berbuat baik itu namanya zalim. Tak boleh. Satu yang disuruh oleh agama. Berbuat baiklah kamu kepada orang berbuat jahat. Dan itu ciri, salah satu ciri sifat ibadah Rahman yang nanti oleh Allah semua ada 12 ya. Itu satu di antaranya. Itu kan akhlak. Mereka akan diberikan balasan berupa ghurfah bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Masya Allah. Masya Allah. Paham ya? Itu yang pertamanya. Ghurfatun. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Turmuzi. Nilai hadisnya hasan. Nabi telah memberikan gambaran kepada kita tentang keadaan ghurfah. Apa kata Nabi? Inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di surga itu ada ghuraf. Tempat tinggal namanya ghuraf. Tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Allahu Akbar. Yang dapat dilihat luarnya dari dalamnya dan dalamnya dari luarnya. Maknanya transparan lah. Yang di luar dapat dilihat dari dalam, yang dalam dapat dilihat daripada luar. Sangat indah. Ketika Nabi memberitahu ini, faqala a'rabiyun. Lalu orang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, liman hiya? Ya Rasulullah, tempat tinggal yang mulia, yang seperti itu, yang indah itu bagi siapa ya Rasulullah? Allah sediakan buat siapa? Ya. Apa jawab Nabi? Oh, kamu ingin tahu siapa yang berat dapat huruf? Saya yakin yang Nabi syarat yang ditetapkan ini kita semua boleh lakukannya. Syaratnya istiqomah. Kalau kamu nak tahu tempat tinggal yang mulia itu Allah sediakan pertama yakni liman atau bal kalam. Yakni bagi orang yang manis ucapannya. Ucapannya tidak pandai menyakiti orang lain. Bila bercakap orang merasa senang karenanya. Tidak menyinggung orang, tidak buat itu orang lain panas. Itu satu. Cakapnya cukup terhormat, menghormati orang, menyenangkan orang. Orang suka mendengarnya. Ini satu. Ini akhlak nih. Ini akhlak. Dan peluang ini bolehkan oleh siapa saja, apapun profesi dia. Yang kedua, wa'at amat to'am. Ini. Dan Allah sediakan tempat itu bagi orang yang suka memberi makanan kepada orang yang memerlukan. Allahu Akbar. Dermawan. Pantang dengar atau nampak orang susah, melainkan pasti dibantunya. Pantang nampak orang kelaparan, melainkan pasti akan diberi makanan. Pantang nampak orang kehausan, pasti akan diberikan minuman. Pantang orang yang susah, kecuali pasti akan ditolong. Nomor dua, akhlak juga. Yang ketiga, wa ada masyam. Dia rajin, dia istiqomah berpuasa. Ini bukan puasa Ramadan maksudnya. Orang yang memang ahli puasa. Itu puasa sunat maksudnya. Dah tiga. Yang keempat, wa shalla bil laili wan nasu niyam. Dan orang ini rajin qiyamul lail, salat malam hari ketika orang lain sedang tidur nyenyak. Masya Allah. Bila empat perkara ini kita usahakan secara istiqomah,
Pertama, kita sentiasa bercakap sopan, menghormati orang, tak menyakiti orang, tak pandai mengumpat, tak boleh bla bla bla. Kedua, yakni kita ambil berat pada orang yang kurang bernasib baik. Yang ketiga, kita istiqomah dalam berpuasa sunnah. Keempat, istiqomah dalam qiyamul lail. Nabi memberi jaminan. Orang ini Allah akan berikan ghurfatun, tempat tinggal yang tertinggi di surga. Siapa yang tak nak? Itu tadi. Tajuknya kan, ingin rumah di surga? Ya, ini Nabi beri panduan. Dan kalau kita ingin yang paling mahal, paling memang kelas lah, high class lah, pilihlah jenis rumah namanya ghurfah. Syaratnya boleh dilakukan oleh siapa saja. Orang kaya boleh buat, orang miskin ada peluang. Peniaga boleh peluang, penjual boleh peluang, pekebun ada peluang. Orang masih mengejar karier ada peluang. Orang sudah pensiun ada peluang. Orang kampung ada peluang, orang Bando ada peluang. Karena empat itu terbuka seluas-luasnya. Jamaah sekalian, sementara kita masih diberi ruang oleh Allah, marilah kita berusaha untuk mengamalkannya. Dalam kaidah usul fiqh dinyatakan, mala yutraku kullu, la yutraku kullu. Mana-mana amalan baik yang kita boleh buat semuanya, jangan tinggal semuanya. Itu kaidah. Mana-mana benda yang baik, suruhan Allah yang baik, yang ganjarannya sangat besar, kita tak mampu melakukan semuanya, jangan tinggal semuanya. Dan kita masih diberi ruang yang cukup untuk itu. Karena saya kata tadi, insya Allah apa yang kita perlukan di dunia ini, sementara Allah masih beri kita kehidupan, telah memadai dan mencukupi. Rumah Allah telah berikan. Kesehatan Allah telah jaga. Kendaraan Allah telah sediakan. Makan minum Allah telah berikan dengan cukup. Itu di sini. Kalau yang Allah telah berikan pun karena kita masih khawatir. Macam mana yang di akhirat. Yang kita sendiri belum pasti. Tentu kita akan lebih khawatir. Dan untuk menghilangkan kekhawatiran itu, mari kita usahakan merebut peluang ini sesungguh-sungguhnya. Jadi kita mengejarnya dengan bersungguh, bukan hanya pada Ramadan. Ramadan sudah lepas. Kita berpuasa menunggu 1 tahun lagi. Sementara kita menunggu Ramadan yang tahun lepas, setiap hari itu peluang keemasan untuk kita merebut janji Allah ini. Mudah-mudahan saya menyampaikan dapat beramal, terbuka hati untuk merebutnya. Dan juga mudah-mudahan jamaah sekalian mendapatkan manfaat daripada apa yang kita pelajari. Untuk sementara tajuk kita saya coba ini saja, sebelum kita teruskan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar pada Allah jua, yang salah pada saya sendiri. Mari kita dengan baca tasbih farah dan surah Al-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu